Hari ini kami akan menjelaskan tentang apa sih tektonisme dan apa sih pengaruhnya terhadap kehidupan. Perkenalkan, nama saya Igede Adi Pratnya Citra Subowo, nomor absen 8 dari kelas 10B. Perkenalkan, nama saya Putu Biliki Dananda Pratama dari nomor absen 12 dari kelas 10B. Perkenalkan, nama saya Iputu Wirasedana, nomor absen 13, kelas 10B. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ida Bagus Satyajenal Mahasidi, nomor absen 15 kelas 10B. Berikut materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu pengertian tektonisme dan juga jenis-jenis gerak lempeng tektonik yang meliputi gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Jadi apa itu tektonisme? Tektonisme atau diatropisme adalah tenaga dari dalam bumi yang mengakibatkan perubahan letak dan bentuk di kulit bumi. Kulit bumi akan terpecah menjadi lempengan-lempengan yang disebut lempeng tektonik. Adapun jenis-jenis gerak lempeng tektonik. Jenis-jenis gerak lempeng tektonik itu berdasarkan luas dan waktu kejadiannya. Gerak lempeng tektonik dapat dibedakan menjadi gerak epirogenetik dan gerak orogenetik. Berikut penjelasan dari kedua jenis gerak lempeng tektonik tersebut. Yang pertama ialah gerak epirogenetik. Gerak epirogenetik merupakan pergeseran lempeng tektonik yang berlangsung lama dan relatif lambat, serta meliputi wilayah luas dengan arah vertikal. Gerak epirogenetik dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu epirogenetik positif dan epirogenetik negatif. Nah, gerak epirogenetik positif adalah gerakan turunnya daratan sehingga tampak permukaan air laut sedang naik. Contoh gerak epirogenetik positif terjadi pada beberapa pulau di Kepulauan Maluku termasuk Pulau Banda. Berikut dapat kita lihat gambaran gerak epirogenetik positif. Nah, selanjutnya ada gerak epirogenetik negatif. Adalah gerakan naiknya daratan sehingga tampak permukaan air yang turun. Gerak epirogenetik negatif ini terjadi pada kenaikan daratan di Pulau Buton dan Pulau Timor. Berikut gambaran gerak epirogenetik negatif. Yang kedua ada gerak orogenetik. Gerak orogenetik merupakan proses pembentukan pegunungan yang meliputi luas areal yang sempit dan relatif lebih singkat daripada gerak epirogenetik. Gerakan ini disebabkan oleh adanya tekanan secara vertikal pada lempeng sehingga mengalami pergeseran secara horizontal. Pergeseran ini mengakibatkan terjadinya lipatan dan patahan pada lapisan kulit bumi. Yang pertama ada lipatan. Lipatan merupakan pergerakan bumi yang menyebabkan lapisan kulit bumi menjadi melipat atau berkerut. Punggung lipatan disebut antiklinal, sedangkan daerah lembah disebut sinklinal. Dapat dilihat pada gambar di samping, antiklinal membentuk seperti suatu bukit atau suatu punggung lipatan, sedangkan sinklinal membentuk suatu cekungan atau yang sering disebut sebagai lembah. Lipatan dapat dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ada lipatan tegak. Lipatan tegak adalah lipatan yang garis sumbunya membagi secara simetris atau sama besar antara antiklinal dan sinklinal. Yang kedua ada lipatan miring. Lipatan miring merupakan lipatan tegak yang memperoleh tekanan secara terus-menerus, sehingga bentuknya tidak lagi tegak melainkan miring ke salah satu sisi. Yang ketiga ada lipatan menggantung. Lipatan menggantung adalah kelanjutan dari lipatan miring yang terus-menerus mendapatkan dorongan. Sesuai dengan namanya, lipatan ini mempunyai puncak yang menggantung atau bagian puncaknya terdorong sangat tinggi sehingga bentuknya seperti menggantung. Gambar lipatan menggantung dapat dilihat seperti gambar di samping. Yang keempat dan yang terakhir ada lipatan rebah. Lipatan rebah adalah lipatan yang memiliki bentuk landai seperti benda merebah. Penyebab terjadinya lipatan merebah yakni karena adanya dorongan secara melintang dari satu arah. Gambar lipatan merebah dapat dilihat seperti gambar di samping. Selanjutnya adalah patahan. Patahan adalah gerakan pada lapisan bumi yang menyebabkan lapisan kulit bumi menjadi retak atau patah. Bagian muka bumi yang turun disebut tanah turun atau graben. Sedangkan bagian muka bumi yang naik disebut tanah naik atau horst. Bagian-bagian dari patahan yang pertama adalah patahan normal. Patahan normal adalah penggeseran yang dipengaruhi gaya gravitasi. Sesar ini terjadi ketika gaya tekan mencapai gaya maksimum secara vertikal.
Yang kedua adalah patahan mendatar. Patahan mendatar adalah patahan yang ditandai dengan arah penggerakan sejajar, baik ke kiri atau ke kanan. Yang terakhir adalah patahan naik. Patahan naik adalah patahan yang ditandai dengan salah satu struktur batuan bergeser ke arah atas dan struktur batuan lainnya bergeser ke arah bawah. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada kesalahan kata kalimat yang kurang berkenan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf.